Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Khairul Mawadah dengan nomor induk mahasiswa 1931501827. Saya dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya mengambil mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG SEMM. Saya akan menjelaskan tentang siklus hidup produk. Siklus hidup produk adalah perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya. Siklus hidup produk merupakan suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Suatu produk dikatakan memiliki siklus hidup didasari oleh kenyataan bahwa produk memiliki umur yang terbatas. Penjualan produk melalui berbagai tahap yang berbeda, masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual. Laba naik dan turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda tiap tahap siklus hidup produk. Siklus hidup terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahap penemuan dan pengembangan produksi. Yang kedua, tahap perkenalan. Yang ketiga, tahap pertumbuhan. Yang keempat, tahap kedewasaan. Dan yang kelima, tahap penurunan. Di dalam tahap penemuan dan pengembangan produk, meluncurkan sebuah produk baru, perusahaan harus mengambil 4 keputusan, yaitu bilakah, di mana, kepada siapa, dan dengan cara bagaimana. Pada tahap perkenalan ini, produk mulai dipasarkan kepada masyarakat. Produk yang dikeluarkan masih benar-benar baru dan laba produsen masih sedikit. Promosi dilakukan secara intensif supaya masyarakat mengenal produk. Adapun strategi dalam tahap perkenalan. Yang pertama, strategi peluncuran cepat. Yang kedua, strategi peluncuran lambat. Yang ketiga, strategi penetrasi cepat. Dan yang keempat, strategi penetrasi lambat. Selanjutnya, pada tahap pertumbuhan ini, penjualan serta laba akan meningkat, yang disebabkan oleh permintaan dari masyarakat sudah meningkat. Karena masyarakat sudah mulai mengenal produk yang dibuat oleh perusahaan. Adapun strategi yang dapat dilakukan pada tahap pertumbuhan, yaitu menyempurnakan mutu produk, menambah model dan ciri khas produk baru, berusaha memasuki segmen pasar yang baru, dan mencari saluran distribusi yang baru. Pada tahap kedewasaan, ditandai adanya kompetitor yang mulai berdatangan. Produsen harus lebih efisien dalam hal biaya, agar biaya per unitnya lebih rendah. Produsen harus melakukan inovasi dan gencar melakukan promosi terhadap produk. Strategi yang dapat dilakukan pada tahap kedewasaan. Yang pertama, modifikasi pasar, dengan cara memperluas jumlah pemakai merek. Yang kedua, modifikasi produk. Dan yang ketiga, modifikasi bauran pemasaran. Pada tahap penurunan ini, penjualan produk akan menurun dan ditinggalkan oleh konsumen untuk produk lain. Jumlah penjualan dan keuntungan yang diperoleh produsen dan pedagang akan menurun dan akhirnya mati. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh perkembangan teknologi, pergeseran selera konsumen, serta meningkatnya persaingan dari dalam negeri maupun luar negeri. Strategi yang dapat dilakukan pada tahap penurunan yang pertama, mengidentifikasi produk lemah, yang kedua, menentukan strategi pemasaran, dan yang ketiga, keputusan pemberhentian. Konsep siklus hidup produk sangat baik digunakan untuk menginterpretasikan dinamika produk dan pasar. Kelemahan dari konsep ini yaitu kurang dapat digunakan sebagai alat prediksi, karena sejarah penjualan menunjukkan pola yang beragam, dan tahap-tahapnya itu berbeda dengan durasinya. Selain itu, perusahaan juga menemukan kesulitan untuk mengetahui di tahap apa suatu produk sedang berada. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.